Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Widya Novitasari. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, ini masuk pada materi kelas 7 di semester ganjil. Nah, materi ini merupakan ulang atau kita mengulang kembali materi yang sudah pernah kita dapatkan di bangku sekolah dasar. Jadi ini saya rasa untuk anak kelas 7 akan lebih mudah memahami dari materi pecahan ini. Pada materi pecahan ini akan saya bagi menjadi beberapa pertemuan, sehingga ada baiknya kalau kalian klik like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya sehingga tidak ketinggalan dengan apa yang akan saya bahas nanti. Oke, kita mulai ya. Pada kesempatan ini kita hanya akan belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Apa itu pecahan? Nah, pecahan itu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Ya, dengan A dan B ini merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian A ini disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jika A lebih kecil dari B atau yang pembilang itu lebih kecil daripada penyebut, maka pecahan A per B itu disebut pecahan murni. Tapi jika A lebih besar dari B atau pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Oke? Ini yang dimaksud dengan pecahan. Kemudian kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai ini adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Ya, coba di sini saya punya dua jenis gambar. Ada yang persegi panjang sama lingkaran. Kita lihat dulu yang gambar 1. Gambar 1 ini apabila kita diminta untuk menggambarkan pecahan berapakah ini yang diarsir. Nah, ini kan pecahannya 1 per 2 ya. Kemudian gambar 2 ini yang diarsir menunjukkan pecahan 2 per 4. Gambar 3 ini menunjukkan pecahan 4 per 8. Nah, pecahan ini 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8 ini merupakan pecahan senilai. Ya, kita lihat saja bagian yang diarsir antara 1 per 2, 2 per 4, dan 4 per 8. Ini besarnya semua sama, iya kan? Nah, ini yang disebut pecahan senilai. Jadi 3 pecahan ini bernilai sama. Oke, sekarang yang gambar lingkaran. Gambar lingkaran yang A ini menunjukkan pecahan 1 per 4. Kemudian gambar B menunjukkan pecahan 2 per 8. Gambar C menunjukkan pecahan 3 per 12. Walaupun pecahannya ini berbeda-beda, coba diperhatikan bagian yang diarsir atau yang diwarna hijau ini. Semua besarnya sama, ya kan? Loh, besarnya ini sama. Sehingga pecahan 1 per 4, 2 per 8, dan 3 per 12 ini yang disebut dengan senilai karena bernilai sama. Oke, bagaimana mendapatkan pecahan senilai? Kan kalau angkanya besar nggak mungkin juga kita gambar. Nah, untuk mendapatkan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Seperti ini ada pecahan A per B. Untuk mencari senilai bisa dikali. Nah, dikalikan ini A kali B, B-nya juga dikali P. Nah, P ini merupakan konstanta yang positif dan bukan 0 ya pengalinya. Begitu juga kalau mau membagi dengan cara yang membagi. Misalnya pecahannya A per B. Untuk mendapatkan pecahan senilai bisa A dibagi
B-nya juga dibagi Hi, dibagi dengan bilangan yang sama, di mana Hi ini merupakan konstanta positif dan bukan 0. Nah, sekarang ini ada contoh soal. Tentukan dua pecahan senilai dari 2/3. Kita hanya disuruh menentukan dua pecahan senilai loh ya, hanya 2. Nah, berarti bisa saja yang ini kita kerjakan pakai cara yang dikalikan dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Jadi 2/3 itu dikalikan dengan 2. Jadi pembilangnya kali 2, penyebutnya juga kali 2. Jadi 2 kali 2, kemudian 3 kali 2. Didapatlah pecahan yang senilai yaitu 4/6. Karena disuruh menyebutkan dua pecahan senilai, maka yang kedua saya kalikan dengan bilangan yang lain selain 2. Ini dikalikan dengan 5. Pembilang dikali 5, penyebut juga dikali 5. Jadi 2 kali 5, penyebutnya 3 kali 5. Sehingga didapatlah pecahan senilai yaitu 10/15. Jadi dua pecahan senilai dari 2/3 antara lain 4/6 dan 10/15. Nah, sekarang tentukan pecahan senilai dari 28/42. Karena ini angkanya besar, maka untuk menentukan pecahan senilai, ini saya pakai dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Apakah harus dibagi? Enggak, ini juga bisa dikali. Di 28/42 ini saya bagi, pembilang saya bagi 2, penyebutnya juga saya bagi 2. Sehingga 28 dibagi 2, 42 dibagi 2. Sehingga hasilnya 14/21. Kemudian ini ada lagi, dibagi dengan bilangan lain ini. 28/42 ini pembilang dan penyebutnya dibagi 7. Jadi harus sama, kalau yang pembilang bagi 7, penyebutnya juga harus dibagi 7. Sehingga 28 dibagi 7, 42 dibagi 7. Sehingga didapatlah pecahan senilai yaitu 4/6. Jadi pecahan senilai dari 28/42 diantaranya adalah 14/21 dan 4/6. Oke. Nah, sekarang ini ada contoh yang nggak berbeda ini. Ini. Tentukan nilai N pada ini ya. N/12 sama dengan 15/20. Nah, ini juga salah satu contoh dari pecahan senilai. Untuk mengerjakan ini lebih mudah dikalikan silang ya. N ini dikalikan 20 sama dengan 12 dikalikan 15. Nah, karena ini bentuk perkalian, untuk mendapatkan N akan lebih mudah karena ini perkalian ya. 20-nya dipindah ke kanan, maka dia jadi pembagian, jadi lawannya. Pembagian ini taruh di bawah ini, per ini. Perkalian dipindah, dia jadi pembagian. Sehingga jadi 12 kali 15 dibagi 20. Nah, ini yang bisa disederhanakan, kita coret. Misalnya ini 15 dibagi 5 itu 3, gini ya. 20 dibagi 5 itu 4. Nah, ada lagi ternyata yang bisa disederhanakan, 12 dan 4. 12 dibagi 4 itu 3. Kemudian 4-nya ini dibagi 4 yaitu 1. Sehingga N-nya bisa didapatkan dari 3 kali 3 sama dengan 9. Oke. Sekarang menyederhanakan pecahan. Nah, pada kasus menyederhanakan pecahan, ini kita hanya boleh membagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. Agar langsung sederhana, yang paling sederhana, maka bisa pembaginya itu merupakan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebut. Itu cara menyederhanakan pecahan. Jadi kalau kita menghitung ketemu pecahan dan angkanya masih terlalu besar, kita sederhanakan dengan cara membagi dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Bagaimana contohnya? Nah, di sini. Sederhanakan pecahan 18/45. Nah, sebelum kita membaginya, kita harus tahu mau dibagi berapa ini.
Nah, untuk tahu pembaginya kita cari faktor persekutuan terbesar atau FPP dari 18 dan 45, yaitu 9. Nah, untuk mencari FPP ini di SD juga sudah pernah ya, atau kamu cari bilangan yang bisa untuk membagi 18 juga bisa membagi 45. Itu sama artinya seperti itu. Ketemulah 9, sehingga pembilang dibagi 9 dan penyebutnya juga dibagi 9. Maka 18 dibagi 9, 45 dibagi 9. Hasilnya yaitu 2/5. 2/5 ini adalah pecahan sederhana dari 18/45. Oke, terima kasih sudah belajar pecahan bersama Widya di sini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Apabila perlu bisa juga di-share ke yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.